Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Kita ketemu lagi di mata kuliah Internet of Things di pertemuan yang ke-11. Ini video tentang contoh dari perancangan Internet of Things. Oke, kita lihat. Ya, kemarin di video sebelumnya kita bicara tentang apa sih masalah yang harus kita selesaikan. Nah, ini ada satu masalah nih, masalah besar. Di mana banjir di Jakarta ini udah setiap tahun terjadi, ya. Nggak pernah hilang, ya sampai sekarang masih ada. Jadi bisa dibilang ini adalah masalah besar. Nah, kita coba mau selesaikan. Oke. Nah, sebagai latar belakang, ya, bencana banjir ini adalah masalah yang tidak terselesaikan setiap tahunnya. Kerugian yang timbul sangat besar ya, bisa waktu, bisa harta, bisa jiwa. Seringkali banjir itu datang tiba-tiba, sehingga korban tidak sempat menyelamatkan harta benda atau bahkan jiwa. Ya. Sudah banyak cara yang dilakukan sebelumnya, ya diantaranya yang pertama menggunakan peringatan dini, ya, hanya saja sering terlambat gitu ya. Yang kedua menggunakan pompa air, cuman pengoperasiannya masih manual. Jadi sering telat gitu, banjir udah tinggi baru dinyalain. Udah gitu rawan rusak gitu. Karena dia nyala terus, banjirnya udah surut, tapi lupa dimatiin. Nah, jadi yang menjadi permasalahan adalah yang pertama, bagaimana kita bisa membuat sistem peringatan dini bahaya banjir yang bisa dimonitor secara real time. Yang kedua, bagaimana membuat sistem otomasi pompa air pencegah banjir yang bisa beroperasi secara otomatis ya. Nah, maksud dan tujuan dari pembuatan alat ini adalah membuat sistem peringatan dini bahaya banjir yang real time dan bisa dipantau lewat smartphone. Yang kedua, otomasi pompa air, di mana pompa air itu bisa menyala jika ketinggian genangan sudah mencapai level tertentu dan mati ketika sudah surut. Oke, lalu di mana bedanya dengan yang ada? Tadi kan di video sebelumnya kita harus lihat literatur sebelumnya. Nah, jadi di sini ya, setelah dibaca beberapa literatur, jadi rancangan ini akan menyempurnakan solusi existing. Yang pertama adalah dengan menyediakan notifikasi peringatan dini bahaya banjir secara real time menggunakan telegram. Yang kedua, melakukan otomasi pompa air yang akan menyala jika level ketinggian genangan sudah mencapai level tertentu ya, misalnya kita setting 30 cm, pompanya nyala dan pompa akan mati ketika ketinggian sudah normal, misalnya ya sudah 10 cm atau malah 5 atau 0 gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke perancangannya. Oke, ini kita lihat ya perancangannya. Jadi kita lihat di awal kita harus lihat inputnya apa. Nah, inputnya tadi sensor ketinggian air ya, supaya kita tahu tadi ya untuk mengaktifkan pompa. Nah, yang berikutnya adalah alat ukur debit air. Nah, dari debit air ini ketika tiba-tiba debitnya naik, maka kita bisa prediksi akan terjadi banjir dalam sekian waktu ke depan. Oke. Lalu di tengah itu ada proses. Nah, proses ini menggunakan microcontroller. Nah, inilah ketika kita bicara di device ya. Microcontroller terkoneksi dengan input, terkoneksi pula dengan cloud ya. Dengan satu sistem cloud, nah disitulah kita akan masukkan sebagai platform ataupun aplikasi. Nah, di output, ya, ini ada beberapa hal ya. Yang pertama tadi outputnya, karena ini adalah notifikasi peringatan dini, maka bisa ada display. Nah, displaynya itu bisa dalam bentuk lampu, ya misalnya hijau, kuning, merah gitu ya. Bisa juga ada nanti sirine atau alarm. Jadi ketika udah siaga, dia alarm nyala. Jadi nyalanya ketika siaga, bukan ketika sudah banjir. Nah, dari situ outputnya kita lihat masuk ke smartphone ya, tadi melalui aplikasi Telegram. Lalu yang di bagian bawah, dia juga output mengaktifkan pompa. Tadi kan pompa akan nyala sendiri ketika misalnya ketinggian air udah sampai 30 cm, dia akan nyala. Nanti ketika airnya sudah tinggal 10 cm atau 5 cm, pompanya akan mati sendiri ya. Next. Nah, ini kurang lebih gambaran peralatannya ya, kalau kita coba lihat ya. Jadi ada di tengah itu adalah microcontroller, sebelah kiri adalah dua sensor ya, sensor ketinggian air sama sensor debit. Di bagian atas itu ada cloud internet dan ada server ya. Servernya ini sebenarnya bisa kita sediakan kalau memang kita mau masukkan
platformnya di situ, atau kita bisa gunakan cloud yang sudah ada. Lalu di bagian bawah kita lihat ada display, ya displaynya ada status ketinggian air, lalu ada alarm, lalu informasi lewat Telegram. Nah ini yang penting ya, notifikasi bahaya banjir. Jadi ketika kondisi normal itu tidak memberikan notifikasi, ataupun kalau kita mau tanya juga bisa kita ketikkan kata tertentu maka dia akan memberikan status. Tapi ketika sudah siaga, sistem akan memberikan notifikasi ke Telegram kita bahwa siap-siap, ini sudah kondisi siaga ya. Nah dari situ ada lagi pompa air. Ketika banjir terjadi, sistem akan mengaktifkan pompa air ya. Next. Oke, itu tadi masalah banjir. Cuman kayaknya kita coba satu masalah lagi. Ini adalah masalah pertanian. Ya. Kalau pertanian, kondisi tanah ya, harus dimonitor ya. Kalian pasti di rumah atau pernah lihat lah ya, tanaman ya itu kan harus rutin setiap hari kita siram. Nah, sebenarnya kondisi tanaman itu harus dimonitor gitu ya. Kelembapannya, suhunya, pH dan sebagainya. Nah, menyiram tanaman itu sebenarnya harus sesuai dengan kondisi tanah. Tidak boleh kebanyakan air, nggak boleh kekurangan air. Nah, di sini hal yang dilakukan masih manual, ya repot, ya kadang telat, ya kadang udah kering kerontang baru kita siram. Kan kita nggak setiap hari bisa monitor, ngeliatin terus gitu ya, ingin kita beraktivitas dan sebagainya. Nah, kadang kekurangan ataupun ketika kita siram, kadang kelebihan, kadang kekurangan air. Ini adalah masalah-masalah yang perlu diselesaikan dengan IoT. Oke, next. Oke, kita bicara tentang sensor. Nah, dia banyak sekali sensor. Sensor ini gampang lah, kalian cari di Tokopedia atau di marketplace lain, ketik aja yang terkait pasti ketemu. Jadi intinya adalah tinggal pilih mana yang kita sesuaikan. Next. Ya, ini kalau kita bicara konsep besarnya ya, jadi dari dari laptop kita program microcontrollernya yang akan membaca sensor, lalu ketika ada kondisi-kondisi tertentu, sistem akan menyiram tanaman secara otomatis. Oke, berikutnya, ini adalah rangkaian atau gambar dari rangkaian sistem yang mau kita buat. Ya, di bagian tengah ada node MCU, di bagian atas ada relay, terus ada pompa. Pompa ini adalah untuk nyiram tanaman, terus ada sensor suhu yang biru-biru, lalu sebelah kiri atas itu ada sensor kelembapan tanah yang akan dibaca oleh si node MCU atau microcontroller. Oke, next. Nah, ini kurang lebih sensornya kita tancapkan ke tanah ya, jadi dia akan membaca kondisi kelembapan dari tanah. Oke, berikutnya ini adalah ketika terpasang ya, jadi kita pakai breadboard ya, itu pakai breadboard, terus di sana ada tanaman, itu yang hitam di atas tanaman itu adalah pompa air, yaitu yang akan menyiram air ketika tanaman kering. Oke, jadi ini adalah gambarannya kurang lebih seperti ini. Next. Jadi inilah hasil akhir dari contoh ya, contoh yang kedua dari perancangan suatu sistem irigasi otomatis ya. Meskipun ini contohnya hanya dari satu tanaman. Oke, demikian video kali ini. Kita ketemu lagi video berikutnya yang tentu akan lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.